press release dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah, yang kemudian menjadi BTP Semarang, dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Korupsi kereta api untuk kemenangan Jokowi. Dan inilah suara Jaka. Hal ini diungkapkan oleh Danto Ristiawan ketika menjadi saksi persidangan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mendakwa Yofi Akatriza. Menurut Danto, pada saat itu Budi Karya Sumadi yang merupakan Menteri Perhubungan memerintahkan Zamrides untuk mengumpulkan uang guna kemenangan pemilihan presiden. Dan perlu diketahui, pada saat itu Budi Karya juga tergabung menjadi tim pemenangan Jokowi pada tahun 2019. Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100% rakyat Indonesia. Marilah kita bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta demi kedamaian, demi kesejahteraan generasi serta cucu kita. Terakhir, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu, pada tokoh masyarakat dan juga para peserta pemilu, kepada aparat keamanan, TNI dan Polri, serta semua pihak, termasuk para saksi yang telah siang dan malam bekerja dengan tulus demi pemilu yang adil dan jujur. Adapun uang yang dikumpulkan sekitar 5,5 miliar. Masih menurut Danto, ada 9 pejabat pembuat komitmen yang menyetor masing-masing 600 juta kepada Zamrides. Bahkan ada beberapa fee kontraktor yang turut disetorkan. Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Sebelumnya, M. Suryo diduga menerima uang sleeping fee dalam paket pembangunan jalur ganda kereta api sejumlah 9,5 miliar dari yang dijanjikan 11 miliar rupiah. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, Putu Sumarjaya. Setelah itu, ada pula setoran dari Biro Umum Kementerian Perhubungan sebesar 1 miliar yang kemudian digunakan untuk pembelian bahan bakar pesawat terbang saat berada di Sulawesi. Lebih jauh daripada itu, Zamrides juga diperintahkan untuk sementara waktu pergi ke luar negeri karena pada saat itu beliau sedang terpantau oleh KPK. KPK menetapkan 4 tersangka pemberi suap. Dari OTT itu, KPK juga mengamankan barang bukti suap senilai 2,823 miliar dalam bentuk uang tunai rupiah, mata uang asing, tabungan, dan kartu debit. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan masih akan terus mendalami dan merinci siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus suap pemenangan tender sejumlah proyek perkeretaapian. Tentu saja, keterangan yang disampaikan oleh Danto tersebut cukup mengguncang berbagai pihak. Terlebih lagi ketika menyebutkan pemenangan Joko Widodo yang belakangan ini masih menjadi trending topik akibat posisi RP. 01 hadiri kampanye akbar di alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten. Kedatangan Jokowi dan Ma'ruf Amin diawali dengan pawai karnaval bersatu yang menampilkan berbagai pagelaran budaya dan atraksi seni. Rangkaian kampanye akbar ini dimeriahkan pula oleh tata panggung yang kreatif, kekinian dengan teknologi hologram. Nah, sebelum naik ke panggung utama, Jokowi ini sempat singgah di beberapa panggung kecil yang disediakan para parpol pendukungnya. Ya, pada kampanye ini, Capres Petahana juga terus mengajak pendukungnya untuk bergembira dan juga bekerja sama menangkal hoax. Menurut Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi, Ari Wibowo, keterangan saksi bisa menjadi alat bukti karena saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat menjerat dirinya sendiri ketika berbohong. Harum nama Indonesia dalam dunia olahraga
mulai dari ajang Asian Games, Asian Para Games, dan juga Timnas U22. Iya, dan juga dalam kesempatan ini Jokowi sempat merespon sindiran yang menyebut bahwa Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Jokowi pun meminta agar seluruh masyarakat senantiasa optimisme dengan kemajuan bangsa. Masih menurut Ari, ada dua hal yang dapat dilakukan KPK untuk menyikapi keterangan tersebut, yakni melihat adanya atasan atau aktor utama di balik penerimaan suap dalam kasus tersebut. Lalu yang kedua, suap tidak dinikmati sendiri, tapi mengalir ke orang lain, bahkan berujung ke pemenangan Pilpres di tahun 2019. Mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah biasa dalam proyek yang besar. Tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Oh, dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak. Seharusnya ini bisa menjadi titik balik KPK untuk menunjukkan kinerjanya di hadapan publik. Jika kasus ini hanya berakhir di penetapan hukum untuk kaki tangannya saja, rasanya percuma para saksi menerangkan hal yang sebenarnya. Pastinya segala sesuatu kalau nanti memang ada laporan, ada pengaduan, kami akan melalui mekanisme yang ada. Ya, tapi kalau memang itu hanya sementara adanya melalui media apa segala macam, ya kami tunggulah. Mungkin ada nanti pihak tertentu yang mau melaporkan. Pengajar hukum pidana di Universitas Mula Warman, Orin Gusta, juga turut mengomentari hal tersebut. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang umumnya dilakukan secara bersama-sama. Sehingga setiap orang harus dipidanakan, termasuk aktor-aktor utama di balik kasus yang ada. Pemeriksaan masih berlangsung dan memang pemeriksaan berlangsung cukup lama karena kalau kita hitung dari waktu kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang diperkirakan tiba di Kafling C1 gedung KPK sekitar pukul 7:30 pagi tadi, artinya kalau sampai dengan saat ini sudah lebih dari 7 jam Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diperiksa oleh penyidik KPK. Apabila aktor utama tidak diperiksa, maka kasus ini bisa memperburuk citra KPK. Bahkan, Orin Gusta menuturkan bahwa keterangan saksi tersebut dapat menjadi momentum untuk memeriksa aktor-aktor yang disebutkan. Kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 dan juga sampai 2022. Nah, keduanya baik Budi Karya maupun juga Novi Rianto ini diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka atas nama Putu Sumarjaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian Tengah. Akan tetapi, sepertinya kasus ini akan berjalan seperti kasus-kasus lainnya, yakni hanya kaki tangan saja yang tertangkap. Karena Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, juga enggan menanggapi pengakuan Danto tersebut. 346 juta serta saldo pada rekening bank senilai 150 juta sehingga secara keseluruhan setara sekitar 2,823 miliar. Termasuk juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang memberikan jawaban normatif, bahkan melemparkan kesaksian tersebut kepada jaksa. Itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Ya. Apakah akan ada pengembangan lagi di wilayah-wilayah lain? Itu murni kewenangan dan penilaian dari penyidik. Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya. Nah, pertanyaannya, apakah KPK berani menyenggol lingkar A1 dari kesaksian itu? Karena jika tidak diusut sampai ke akarnya, tentu saja korupsi tidak akan pernah tuntas dan mereka selalu punya tumbal untuk dimasukkan ke penjara. Perlu diingat bahwa semua mata saat ini mengawasi Anda. Kami masih berharap kepada KPK untuk menjaga marwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.